PR yang harus kita jawab selama berdirinya Republik adalah Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional. Ini belum tercipta sama itu gimana Gus? Coba. Mas Heri, jalanmu di NU, gitu. Maka kamu harus totalitas di dalam memikirkan NU. Kamu harus betul-betul jiwamu, pikiranmu di situ. Lanjutkan apa yang telah kamu lakukan sesuai amanah guru-gurumu. Ya Allah, bangkitkanlah kesadaran ulama dan kaum muslimin dari tidur panjangnya. Jadi menurut saya ini sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah masalah kebangkitan kesadaran. Kebangkitan kesadaran. Jadi kalau ulama ini menjadi center of Aufklärung, center of awareness gitu kira-kira, ini akan luar biasa. Oke, kita hari ini menandai 100 tahun organisasi NU, tapi bukan 100 tahun Islam Indonesia. Ini 100 tahun organisasi ini harus menjadi sesuatu yang momentum baru. Nah, dalam konteks konstitusi Indonesia yang sudah jelas seperti ini, di mana Indonesia adalah Darul Ahdi, yaitu rumah tempat kita berjanji bersama-sama untuk jaga apapun kelompok dan komunitasnya, maka saya kira seorang pemimpin yang sah terpilih oleh konstitusi, proses yang demokratis, itu yang harus dibantu dan dijaga. Jadi wajib bagi NU kemudian untuk memberikan kontribusi positif bagi sebuah pemerintahan yang sah. NU butuh negara, negara juga butuh NU, karena ini masalah legitimasi politik, masalah social legitimacy, dan bagi NU adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita. Organisasi is only one part of this big community. Jadi kami tidak menggunakan single approach, bahwa organisasi adalah satu-satunya cara untuk melakukan transformasi. Ini hanya sekedar trigger untuk menggerakkan seluruh pesantren, seluruh madrasah, seluruh universitas, seluruh klinik rumah sakit NU, seluruh layanan-layanan yang berdampak pada masyarakat. Ini harus diorganize dari satu center of intellectuality yang genuine, yang komprehensif. Dan organisasi NU bermitra strategi dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ya, dan jangan salah, NU itu founding father negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kesempatan yang menarik. Saya bisa mengundang spesial Gus Heri Haryanto Azumi. Ini namanya muncul di berbagai media di belakangan ini. Aneka survei kemudian memantik perhatian publik secara spesial kepada Gus Heri, di mana salah satu kandidat yang dianggap kuat di jelang arena Muktamar NU yang ke-35. Gus, kita akan berbincang beberapa hal yang tematik dan substantif. Apa yang mendasari panggilan hati untuk mau maju sebagai kandidat ketua umum PBNU? Ini motif yang spiritual atau yang lain? Macam-macam. Oh, macam-macam ya. Wah. Sebelumnya terima kasih Bang Faisal sudah mengundang kembali ke sebuah forum yang menurut saya sangat elegan, forum yang sangat substantif. Saya melihat beberapa kali podcast di sini dan memang memberi solusi di tengah situasi kebangsaan yang luar biasa crowded seperti hari ini. Jadi Bang, NU ini memang ada di hati saya, ada dalam doa saya, ada dalam permenungan saya. Jadi ketika setahun yang lalu ya terjadi krisis besar di NU yang begitu dahsyat, mengambil perhatian kita, mengambil perhatian para nahdien di seluruh Indonesia dan dunia. Saya bertemu dengan beberapa kiai, saya sowan lah ke beliau-beliau, saya sowan, dan kemudian muncul satu pertanyaan, apa yang bisa kita kontribusikan kepada NU? Jadi kita belum bicara waktu itu kita mau maju sebenarnya. Ini tahun berapa itu? 2025. Ya kurang lebih setelah kekacauan terjadi antara para pihak di dalam NU itu. Kita sempat musyawarah. Dinamika kali ya? Dinamika. Saya sempat sowan kepada Kiai Ma'ruf, saya sowan kepada Kiai Said Akil Sirot, saya sowan ya beberapa kiai yang saya anggap mengerti dan mampu mengurai masalah-masalah di dalam.
Kita nggak bicara saya mau maju atau tidak, tapi apa yang bisa kita berikan waktu itu. Maka di tengah-tengah dinamika itu kemudian ada satu yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin, bahwa kita harus keluar dengan solusi. Bukan keluar dengan masalah, kita keluar dengan solusi. Keluar dengan solusi. Iya, keluar dengan solusi. Makanya kemudian Kiai Ma'ruf itu sangat eager untuk bisa datang ke Ploso, ke Lirboyo, ke Kebireng waktu itu untuk menjadi bagian dari solusi tadi. Al-khuruj minal khilaf kira-kira gitu. Jadi kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kemudian saya sowan lagi pada satu kiai di Bogor lah, kiai yang saya anggap waskito. Kiai, saya harus bagaimana? Memang saya sudah ditelepon banyak kader, ditelepon banyak senior juga. Mas Heri, jalanmu di NU, gitu. Maka kamu harus totalitas di dalam memikirkan NU. Kamu harus betul-betul jiwamu, pikiranmu di situ. Lanjutkan apa yang telah kamu lakukan sesuai amanah guru-gurumu. Ya, guru saya kan Gus Iim, Bu Lili Wahid, Gus Solah, dan beliau-beliau yang selama ini mengkader saya, kira-kira. Dan perintahnya beliau-beliau waktu adalah jadilah pemikir NU yang tuntas. Akhirnya bermula dari motivasi, bermula dari perintah-perintah ini, saya rapat dengan teman-teman terdekat saya. Bagaimana? Sudah begini situasinya. Ya udah Mas Heri, apa dalam kerentek hatinya apa? Mau tidak mau kita harus masuk dalam arena. Kita tidak mungkin lagi melihat dari luar dan hanya keluar dengan statement-statement. Iya. Harus menjadi bagian dari perubahan itu. Nah ini, jadi menjadi bagian dari perubahan itu. Jadi ada dinamika di internal dan kemudian secara nurani terpanggil. Iya. Lalu perjalanan silaturahmi makin meyakinkan. Gus untuk betul. Terus terang saya tidak pernah membayangkan harus pada posisi ya, banyak ini. Pihak kaget. Ya. Nama Gus Heri ini muncul. Ini tokoh intelektual, pakar geopolitik NU. Ya. Kemudian mau untuk memangku amanat yang dianggap berat. Ya. Gus, ini untuk membenahi organisasi NU ini berbagai perspektif, berbagai wacana, diskursus, keprihatinan, suara nurani muncul di ruang publik bahwa organisasi ini tidak main-main ini. Betul. Ini organisasi yang begitu besar, punya akar sejarah, punya hubungan yang warna-warni. Ya. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir barangkali ada dinamika yang belum sejalan dengan cita-cita NU. Ya. Kalau seandainya arena ini dibuka, kemudian ada peluang untuk memimpin organisasi NU, apa gagasan besar yang akan ditawarkan? Ya, pertama begini Bang, NU ini saya tidak melihat dia berdiri pada tahun 1926. Itu hanya sebagai momentum organisasi. Tapi sebenarnya NU ini mewarisi satu basis histori yang luar biasa panjang, sepanjang Islam Indonesia itu sendiri. Karena itu mewarisi bagaimana cara pandang masyarakat, cara pandang kita terhadap keindonesiaan, lokalitas, dan dunia sekaligus. Jadi kalau kita bicara NU itu kita bicara tentang rantai sanad pengetahuan dan namanya jaringan. Saya selalu mencoba memahaminya bukan dari sisi bahwa NU berdiri tahun 1926. Itu secara organisasi. 1926 itu hanya secara organisasi. Secara organisasi. Tapi secara value, secara korpus intelektual, secara network luar biasa. Ini kita harus mampu munculkan dalam kerangka yang lebih luas itu. Oke, kita hari ini menandai 100 tahun organisasi NU. Tapi bukan 100 tahun Islam Indonesia. Ini 100 tahun organisasi ini harus menjadi sesuatu yang momentum baru. Ada kalimat menarik itu, bukan 100 tahun Islam tapi 100 tahun organisasi. Iya. Maksudnya gimana itu? Artinya begini, kita tahu bahwa NU ini selalu mengatakan kita ini adalah Islam Indonesia. Muhammadiyah juga itu Islam Indonesia. Artinya keindonesiaan ini, lokalitas ini kita bicara adalah lapis-lapis budaya, lapis-lapis pengetahuan yang tersusun sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia, Asia Tenggara terutama ya, karena Indonesia ini bagian dari mata rantai persebaran Islam di seluruh Asia Tenggara dan mungkin Asia Pasifik. Nah, jadi kita mencoba melihat NU itu bukan sebagai satu titik yang mati,
tapi titik yang saling terkoneksi dengan lintasan-lintasan pengetahuan di kawasan dan dunia. Jadi NU adalah bagian dari titik jaringan pengetahuan. Dan bagaimana menjelaskan titik jaringan pengetahuan ini? Iya. Jadi Islam berkembang di Indonesia itu seiring dengan, mohon maaf ini kita bicara histori, itu jatuhnya Spanyol ke tangan Katolik ya, Reconquista itu ya. Kemudian tersebarlah Islam di timur. Jadi timur Indonesia ini adalah harapan baru setelah Islam di barat runtuh. Jadi kita bicara adalah kebangkitan, bicara harapan. Nah, harapan itu ada dalam nama Nahdlatul tadi ya. Nahdlatul Ulama, kebangkitan kaum ulama. Ada juga dalam perspektif di Timur Tengah, juga ada Nahdlatul. Ada Partai Nahdlatul, Partai Ba'ath. Yang mana Nahdlatul atau kebangkitan ini sebenarnya adalah jiwa dari keinginan untuk memulai peradaban baru yang mungkin berbeda tetapi tidak terputus dari masa lalu. Itu. Saya menangkap bahwa ada sumber daya Islam yang secara historikal mengakar, kemudian muncul ini organisasi dalam rangka mengakomodir energi itu. Tapi perjalanan NU dan negara itu tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Indonesia adalah NU dan NU adalah Indonesia. Betul. Jadi kalau kita lihat kerusakan bernegara, kemudian juga terkonfirmasi apakah di fondasi kekuatan religi dan kultural organisasi NU itu juga lemah atau kuat. Kalau Gus Heri sendiri lihat gimana nih? Karena kritik kan banyak kepada pemerintah, organisasi juga, negara mengalami goncangan-goncangan. Di waktu yang sama, organisasi terbesar, mungkin kita sebut dalam kenyataannya mewakili umat Islam terbesar di dunia. Ini juga mengalami kegoncangan. Iya, kita harus melihatnya juga secara simultan ya. Kita tidak bisa melihat secara terputus. Karena krisis NU juga pasti krisis bangsa. Nah, jadi begini, saya justru ingin memulai perubahan itu dari cara berpikir orang-orang NU ya. Jadi cara yang karena NU kan kita bicara NU bicara majority 150 juta masyarakat. Nah, tadi saya lupa menyampaikan doanya Mbah Hasim. Ada doa yang begitu inspiratif, yaitu Allahumma aikidh qulubal ulama wal muslimin min naumi huflatihim al-amiq. Ya Allah, bangkitkanlah kesadaran ulama dan kaum muslimin dari tidur panjangnya. Jadi menurut saya ini sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah masalah kebangkitan kesadaran. Kebangkitan kesadaran. Jadi kalau ulama ini menjadi center of Aufklärung, center of awareness gitu kira-kira, ini akan luar biasa. Jadi kenapa kemudian ada kegoncangan di NU? Itu juga karena ulama lupa pada perannya menjadi pusat kebangkitan kesadaran itu. Karena kalau terjadi chaos di kalangan ulama, maka umat chaos. Emang sejauh mana di internal NU chaos? Ya karena ulama ini kita tahu memang ada fase-fase, ada proses-proses yang terjadi di 100 tahun pertama NU. Yang kemudian memunculkan banyak pilihan-pilihan, menjadi partai politik, menjadi ormas keagamaan, atau menjadi organisasi ekonomi dan sebagainya. Tetapi kemudian yang harus kita letakkan dalam kerangka yang tepat adalah pada momentum apa dan pada zeitgeist apa, semangat zaman yang mana kan gitu. Kita harus masuk pada zeitgeist ini. Kalau orang-orang Syiah akan punya imam zaman ya, imam yang memimpin perubahan pada zamannya. NU juga sebagai organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga harus mampu mendefinisikan zaman ini zaman apa, ilmunya ilmu seperti apa, dan dibangkitkan pada kesadaran yang seperti apa. Karena NU bukan sekedar hanya sebagai saksi atau hanya sebagai pengikut atau follower ya. NU bagi kami adalah suatu gerakan lokomotif. Jadi frontliner lah kira-kira. Tapi kita fokus kepada pembenahan organisasi kan? Iya, betul. Kita memasuki orbit di mana dinamika nasional dan internasional. Dan kemudian banyak pihak juga menanti kontribusi NU dalam rangka memperkuat kebangsaan dan kenegaraan. Iya. Dalam situasi sekarang ini saya selalu berpegang pada konsepnya NU ya, konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita harus laras. Karena
konsep nasbul imamah, yaitu menegakkan kepemimpinan, itu tidak dilaksanakan seperti saudara-saudara kita di Ahlul Bait ya, yang lebih cenderung kepemimpinan itu sudah jelas. Jadi Ahlus Sunnah kepemimpinan itu harus dimusyawarahkan. Nah, dalam konteks konstitusi Indonesia yang sudah jelas seperti ini, di mana Indonesia adalah Darul Ahdi, yaitu rumah tempat kita berjanji bersama-sama untuk jaga apapun kelompok dan komunitasnya, maka saya kira seorang pemimpin yang sah terpilih oleh konstitusi, proses yang demokratis, itu yang harus dibantu dan jaga. Jadi wajib bagi NU kemudian untuk memberikan kontribusi positif bagi sebuah pemerintahan yang sah. Itu sudah ketetapan yang baku di NU. NU bukan buhot, NU bukan pemberontak, NU selalu berpikir positif, kontributif, dan sinergis. Tapi ada sebagian kalangan sangat khawatir kalau kedekatan NU dengan kepemimpinan nasional itu terlalu kuat, maka NU tidak lagi kritis, terkooptasi dan tidak kritis. Pengalaman NU jauh lebih tebal daripada itu, Bang. Jadi tadi saya katakan NU pernah di dalam kekuasaan pada masa Orde Lama, menjadi bagian dari Nasakom kan. Kemudian sempat terpental di era Orde Baru karena model pendekatannya yang berbeda. Jadi di dalam, di luar, kemudian lebih dinamis lagi. Jadi saya kira ini satu model yang bisa kita terapkan manapun bentuknya. Jadi sudah cukup dewasa di dalam melihat ini. Dan saya yakin tidak terkooptasi. Artinya Gus Heri mau mengatakan kalau diberikan amanat memimpin organisasi NU, maka diperlukan sinergi yang kuat dengan negara. Sinergi yang kuat karena NU butuh negara, negara juga butuh NU. Karena ini masalah legitimasi politik, masalah social legitimacy, dan bagi NU adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita mabadi' khairul ummah, mabadi' khairul ummah ini penting sekali yang harus kita terapkan. Apa yang ditawarkan kalau relasi atau kemitraan itu dibangun? Ya, jelas NU ini organisasi keumatan ya. Organisasi yang berdasar dari satu kesadaran ulama untuk membangkitkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi saya kira public goods yang menjadi pilar itu harus kita jalankan. Saya mau tanya sedikit karena ada niat kepemimpinan dan organisasi NU bermitra strategi dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ya, dan jangan salah, NU itu founding father negara ini. Jadi kita bukan penonton rezim manapun, kita selalu bagian dari stakeholder itu. Dan jangan salah, jika suatu hari nanti ada Gus Dur kedua di NU, ada presiden kedua setelah Gus Dur dari NU, dan saya kira sah-sah saja kan, karena memang NU dibiasakan berpikir tentang negara, statecraft ya. Artinya sumber daya itu banyak tersedia, bisa dipakai, ya. bisa maju, bisa bersaing dalam ruang demokrasi. Tapi saya sedikit ini lalu kita akan mau bergeser ke masalah-masalah geopolitik. Kalau pengentalan kemitraan organisasi NU dengan taruhlah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu kan ada prioritas agenda strategi. Kalau Gus melihat misal keinginan Presiden dalam rangka mengembalikan semangat konstitusi pada pasal 33, apa yang ditangkap? Luar biasa itu. Jadi di dalam konsep fikih juga ada masalah bahwa air, api, dan energi itu miliknya masyarakat. Al-ma' wal kala' linnas gitu. Jadi kira-kira konsep pasal 33 yang kemudian menyatakan bahwa kesejahteraan umum harus dicapai melalui peran negara, itu betul-betul menjadi bagian apa yang kita sebut sebagai maqasidus syariah. Jadi tujuan-tujuan syariah itu adalah salah satunya adalah menjaga keberlanjutan manusianya, menjaga keberlanjutan nasl, menjaga hidup manusianya. Nah, ini yang saya kira sejalan dengan apa yang dijalankan Pak Prabowo dengan revolusi pasal 33 ini. Ini bagi kami revolusi. Revolusi ya. Karena selama ini belum ada satu pemerintah, terus terang aja, yang secara tegas. Iya, saya dengar sebagian mengatakan bahwa umat organisasi NU di Indonesia ini menjadi korban karena
Korban ketidakadilan dalam kebijakan Iya. negara karena tidak berlakunya pasal 33. Iya, betul. Maka pertanyaan ini saya, Jadi PR yang harus kita jawab selama berdiri Republik adalah Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional. Ini belum tercipta sama itu sekali. gimana Gus? Coba dikasih pencerahannya. Ya, jadi kita tahu bahwa konsep yang selama ini disebar atau diterapkan di dalam konsep ini adalah menurut saya kurang tepat. Saya lebih percaya kepada bahwa rakyat adalah pemegang saham Republik. Rakyat Indonesia semuanya adalah pemegang saham Republik. Jadi sebagai pemegang saham, rakyat ini berhak mengatur pengurusnya. Partai politik, pemenang pemilu itu adalah pengurus negara. Jadi pengurus negara ini harus ikut maunya pemilik saham. Nah, konsep misalnya rakyat itu mendapatkan manfaat hanya sebagai bantuan sosial, dapat yang begitu-begitu, menurut saya itu tidak menghargai rakyat sebagai pemilik saham. Pemilik saham berhak atas dividen, berhak atas porsi pengaturan atas negara ini. Dan pasal 33 itu harus diwujudkan secara sempurna, secara total. Karena itu bagian dari kedaulatan rakyat terhadap negaranya sendiri. Dan NU akan mendukung. Kalau saya terpilih jadi ketua umum, insya Allah saya akan bergerak terdepan untuk mewujudkan gerakan pasal 33 ini. Artinya itu sejalan dengan spirit NU amal ma'ruf nahi munkar. Iya, betul. Dalam penegakan ruang kebangsaan dan negara. Sedikit tentang perkembangan geopolitik. Iya. Kita melihat negara-negara Islam di Timur Tengah mengalami goncangan yang belum pernah terjadi kan pada era Iya, negara-negara modern. betul. Konflik di Teluk Hormuz, Ya. pertarungan energi. Kemudian di Asia Barat juga, di mana gejolak di Palestina, Lebanon, Iya. dan kecemasan juga di Laut Hitam Ya. antara Turki, Ya. Ukraina, dan Ukraina. Rusia. Sebagai sosok yang dikenal oleh berbagai kalangan kajian strategi, Gus Heri ini tokoh muda intelektual yang tentu punya banyak catatan soal Ya. dinamika geostrategi dan geopolitik. Apa yang ditangkap dan apa yang dilihat sebagai tantangan negara, tantangan organisasi NU ke depan untuk mengantisipasi dinamika geopolitik? Ya. NU berbicara dalam kapasitasnya sebagai organisasi keagamaan. Memang melihat situasi ini adalah situasi yang dinamis, selalu berkembang. Tetapi ada satu garis merah yang bisa kita lihat, bahwa dunia sedang berubah, dunia sedang bergeser, yang dari bipolar menjadi multipolar. Dulu kita tidak pernah berpikir bahwa akan ada satu kekuatan yang berani menantang Amerika. Tapi faktanya hari ini dunia sudah ditantang. Amerika sudah ditantang oleh China, dan hari ini China mungkin secara kuantitatif lebih tinggi nilainya daripada Amerika. Ekonomi dari sisi militer sudah mulai naik, sudah mulai sepadan lah gitu kira-kira. Artinya apa di sini? Dunia tidak bisa kita maknai lagi hanya seperti perang dingin dulu, di mana kemudian kita harus memilih blok barat dan blok timur. Ada blok-blok lain yang akan muncul, ada pol-pol lain yang muncul. Kita tidak bicara sekedar hanya Ukraina melawan Rusia, atau konflik antara Rusia dan Ukraina, atau antara Iran dengan Israel. Itu semua hanya sebagai penanda bahwa the shifting world order ini itu telah terjadi, dan kita orang-orang Islam, organisasi Islam itu juga harus aware dengan arahnya kemana. Nah, ada satu perbincangan menarik saya dengan salah satu penasihat Presiden Putin, Alexander Dugin, pada satu komunikasi saya. Beliau mengatakan, Pak Heri, why don't you have an Islamic pole, sebuah kutub Islam yang dipimpin oleh NU. Ini saya sampaikan secara khusus. Kenapa? Karena NU sebagai organisasi Islam terbesar dunia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki peluang untuk memperkuat jejaring Ahlus Sunnah sedunia. Jadi umat Islam ini jumlahnya hari ini hampir 2 miliar ya. Bahkan ada yang bilang sudah lebih. Sudah lebih. Jadi 1/4 populasi dunia itu Muslim.
suka atau tidak suka. Kita nggak bicara tentang kecenderungan agama ya, tapi kita bicara namanya fakta demografis dan fakta sosiologis. Artinya apa? Kita tidak bisa menafikan peran Islam ini ke depan, tidak bisa menutup perannya untuk membangun jejaring yang kemudian bisa memberikan peran yang optimum. Jadi organisasi Sunni sedunia ini bisa dipersatukan, bisa digalang oleh NU. Karena NU memiliki akar historis yang panjang tadi yang saya sebut, bukan hanya 100 tahun, more than 500 years ya. Di pengalaman. Artinya sejak Islam masuk ke Nusantara itulah NU. Itulah NU. Ya. Nah, karena itulah cara berpikirnya, cara pandangnya, dan korpus intelektualnya selalu dijaga oleh NU. Nah, kemarin sempat ada komunikasi dengan Al-Azhar di Mesir, juga di Tunis, berbagai perguruan tinggi di sana. Mereka melihat bahwa Indonesia adalah new center of Islam. Ada sempat Habib Umar bin Hafid dalam kunjungan ke Indonesia, saya sempat bicara berdua sama beliau, apa yang membuat Habib datang ke Indonesia? Kata beliau, saya bermimpi dengan Rasulullah, disampaikan bahwa fajar kebangkitan Islam datang dari Indonesia. Ini personal talk ya, bukan umum. Ini berdua saya bicara sama beliau. Artinya apa? Bahwa memang Islam Indonesia ini akan menjadi kekuatan baru. Kekuatan baru yang harus dipimpin. Siapa yang memimpin? Tidak ada pilihan, hanya NU. Karena NU adalah organisasi yang didesain memang untuk berumur panjang. Makanya dasarnya adalah kesadaran tadi. Aikid qulubal ulama. Ulama dulu baru umatnya. Jadi ini ada satu kesinambungan di dalam menjaga kesadaran itu dari waktu ke waktu. Dan kemudian kita harus tahu bahwa pada saat ini kita berada dalam jungtur yang luar biasa sulitnya bagi NU. Karena satu sisi dia harus menjaga ortodoksi, sisi lain dia harus expand cara berpikir itu, harus memberikan dampak yang lebih besar bagi dunia. Dampak yang lebih terasa dalam perdamaian, di dalam menjembatani komunikasi antar faksi, bagaimana kesejahteraan umat Islam dunia itu juga mendapatkan inspirasi dari Indonesia misalnya. Nah, ini penting. Jadi itu kemudian akan berdampak pada apa yang akan dijalankan NU di dalam satu periode kepengurusan dan kemudian dalam satu siklus organisasi NU yang 29 tahun itu. Sumber daya organisasi NU ini kan dalam maupun luar, organisasi itu besar sekali. Besar sekali. Baik intelektual, jaringan ulama, santri, pasistani, buruh, masyarakat pesisir, pegunungan. Tapi ada problem manajemen dan kepemimpinan. Langkah-langkah perbaikan agar bisa meyakinkan seluruh sumber daya ini bisa diakomodir. Apa pikiran besar dari Gus Heri? NU itu ada input, ada output ya. Inputnya adalah kalangan santri pedesaan, pesantren, madrasah dan sebagainya. Itu inputnya. Itu dulu single input. Orang NU ya ini. Tapi belakangan bertumbuh. Ada yang sekolah umum, ada yang sudah sekolah-sekolah terbaik juga udah banyak. Artinya diversifikasi input ini akan berdampak pada diversifikasi output. Simplicity, complexity. Nah, ini yang kita manage hari ini. Di NU hari ini sudah lebih dari 3.000 profesor, 15.000 dokter, lebih mungkin 20.000 dokter, dengan berbagai klasifikasi, berbagai background keintelektualitas yang berbeda. Nah, ini yang sedang kita susun untuk memberikan apa yang terbaik untuk negeri dan dunia tentunya. Ini saya kira akan menjadi satu kebangkitan baru Islam, karena intelektual baru NU itu bukan intelektual yang sekedar ansih Islam, keislaman saja, tapi juga sudah tersebar dari sisi pengetahuannya, belajar dari Katolik, belajar dari berbagai denominasi Kristen, belajar dari Tiongkok, belajar dari mana-mana. Ini luar biasa kompleks dan menurut saya lengkap. Ya, dengan macetnya atau stagnannya organisasi NU ini di arena panggung internasional tampaknya organisasi ini kurang memberi respon terhadap isu strategi geopolitik. Saya tidak mengatakan macet ya, tapi ada satu keterputusan ya antara populasinya dengan leadernya. Di dalam manajemen transformasi kita harus tidak hanya pemimpin yang kita ubah, kita harus menjadi bagian yang utuh di dalam transformasi ini. Nah, ini yang menurut saya tidak terjadi dalam periode-periode kemarin. Bagaimana merajut, memperkuat keinginan itu? Ya itu sih. Yang tadi input tadi sampai output, sampai menjadi satu ekosistem besar, itu harus ada yang mengorkestrasi.
Tapi apakah mereka yang hadir mewakili suara di muktamar itu punya pikiran yang sama dengan Gus Heri? Itulah kendalanya, Bang. Itulah kendalanya. Jadi Bagaimana meyakinkan mereka untuk menyelamatkan rumah besar organisasi NU yang menjadi aset strategi umat Islam Indonesia? organisasi is only one part of this big community. Jadi kami tidak menggunakan single approach bahwa organisasi adalah satu-satunya cara untuk melakukan transformasi. Ini hanya sekedar trigger untuk menggerakkan seluruh pesantren, seluruh madrasah, seluruh universitas, seluruh klinik rumah sakit NU, seluruh layanan-layanan yang berdampak kepada masyarakat. Ini harus diorganize dari satu center of intellectuality yang genuine, yang komprehensif. Dan ini yang saya dapatkan dari perjumpaan saya dengan banyak tokoh NU baru yang alumni Rusia, alumni Jerman, alumni Inggris, Amerika, Tiongkok. Mereka membawa kembali ke Indonesia itu pengetahuan-pengetahuan baru yang menurut saya itu luar biasa. Jadi kita tidak bisa membayangkan NU 100 tahun yang lalu sama dengan sekarang. Kita hari ini dilengkapi dengan pengetahuan baru itu, sehingga transformasi itu menjadi lebih mungkin, menjadi lebih visible. Jadi NU yang sekarang ini saya kira akan lebih kompatibel dengan elemen-elemen yang lain. Jadi kalau kita mencari NU yang ahli nuklir, ada. NU yang ahli namanya fisika kuantum, ada. Mencari NU yang ahli tentang AI, banyak. Nah, saya kira ini dunia baru itu adalah dunia kita bersama yang harus dijalankan dengan kolaborasi. Kita kembali ke awal perbincangan kita soal dinamika yang kemudian membawa NU terjebak dalam arus tafsir yang begitu banyak. Apa tidak dilihat dari cara pandang lain? Artinya sebuah organisasi besar memang menghadapi tekanan yang luar biasa, tapi itu adalah peluang untuk sebuah kebangkitan. Ya, dalam dunia kami itu gini, kalau di tasawuf itu ada satu konsepsi bahwa idfin wujudaka fi ardil khumul. Jadi kita ini ketika masuk ke bawah permukaan itu bukan berarti tidak ada. Karena kita sedang menyiapkan sesuatu. Saya kira dalam konteks gerakan bawah tanah juga begitu. Kita menyiapkan sesuatu dengan ardil khumul istilahnya. Nah, NU sudah mengalami ini panjang. Karena kita tahu bahwa kita tidak disiapkan untuk hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita disiapkan untuk transformasi one generation dan 100 years marathon. Kalau orang Cina kan gitu kan, 100 year marathon. Untuk melawan Barat, mereka menyiapkan diri 100 year marathon. Saya kira sama semangatnya orang NU juga ada namanya perubahan 100 tahun. Jadi tajdid atau perubahan pembaruan itu selalu ada di dalam benak kami, walaupun konsep tajdid itu terlalu modernis. Kami tidak mengenal kata tajdid secara umum, tapi kita ba'ats dan nahdhah tadi. Saya izin udah sampai di hampir penghujung diskusi. Ada dua pertanyaan kunci saya. Ini niat yang baik dari Gus Heri untuk kemudian dipercaya memangku ketua umum kalau terpilih. Insyaallah, amin. Semangatnya tadi digambarkan. Kalau seandainya dinamika kemudian menjawab lain, Gus Heri barangkali belum diterima. Apa yang mau disampaikan? Ada yang baik dari kalangan NU bahwa khidmah itu tidak terbatas dimanapun. Jadi kami ini kader pesantren, kami ini kadernya guru-guru NU, dididik langsung, diberikan penugasan langsung. Jadi kami selalu terbiasa untuk selalu khidmah tadi. Di dalam, di luar, di atas, di bawah itu hanya medan pengabdian. Tapi kami punya cita-cita, kami punya komitmen bahwa apa yang kami pelajari sepanjang masa belajar ini, pergaulan eksternal, pergaulan di luar negeri, pergaulan dimanapun, itu pada ujungnya adalah bagaimana kita bermanfaat bagi organisasi, bagi umat, bagi negara. Itu yang selalu ditanamkan oleh guru-guru kami. Jadi ketika berjuang secara total, jangan pernah berpikir plan B. Kami nggak pernah bicara plan B. Kami bicara totalitas. Kami bicara mengabdilah sebaik-baiknya untuk NU, untuk negara, untuk umat manusia sedunia. Itu Bang. Terima kasih Gus Heri. Ya. Izinkan saya juga untuk membuat kesimpulan bahwa barangkali
organisasi NU begitu banyak kekuatan energi spiritual dan jejaring intelektual yang tersedia. Agak sedikit goncangan di organisasi NU adalah peluang untuk membuat kembali bersatu. Dan sebagai warga NU kami hanya mengutip 2 kata kunci sebagai kekuatan untuk mengembalikan semangat NU, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pentingnya membangun kasih sayang agar harta karun organisasi yang diamanatkan oleh para ulama ini menjadi rumah yang sejuk, memperkuat kebangsaan dan negara, dan dapat berdiri di garis depan untuk memperjuangkan rasa keadilan bersama. Terima kasih. Terima kasih.